Kita sudah masuk pada bulan yang ke-10 dari 12 bulan di tahun 2024 ini. 2024. Dan kita sudah masuk pada satu tema 2 bulan. Ini masih dalam kondisi tema misi kita selama 2 bulan. Itu mengenai panggilan, calling, dan juga bekerja atau working. Jadi calling and working dalam kaitannya dengan misinya Tuhan. Mengerjakan misinya Tuhan. Bahwa kita ini hidup sebagai orang-orang yang ada dalam misinya Tuhan. Jadi kita nggak hidup, kita nggak hidup asal bergerak, asal bekerja aja, tapi ada purpose, ada tujuan yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, pada hari ini saya ingin memulai dengan tema mengenal, menjadi, dan mengerjakan. Mengenal, lalu menjadi, dan mengerjakan. Nah, saudara, karena fokus kita adalah mengenai pekerjaan, dan ini bukan cuma sekedar pekerjaan biasa. Karena kita tahu ada beberapa kondisi orang bekerja, ada beberapa hal kenapa orang bekerja. Ada yang orang bekerja itu karena memang keahliannya. Dia punya satu keahlian. Jadi ada teman-teman kalau mungkin dia punya keahlian tertentu lalu keahlian ini jarang banget dipakai atau digunakan oleh orang atau dipegang oleh seseorang. Lalu dia punya keahlian ini dia dicari saudara. Dan itulah menjadi kerjaannya dia. Ya, dan dia bisa mendapatkan penghasilannya dari situ. Ada juga orang-orang yang bekerja karena memang dia punya latar belakang ilmunya mungkin ada di situ secara profesi. Dan dia bekerja menghasilkan sesuatu yang memang dia butuhkan. Ada juga orang yang lebih pinter melihat peluang. Yang gak cuma sekedar bekerja apa yang dikerjakan. Tetapi dia apa yang dia kerjakan lalu dia bisa melihat lagi ada peluang yang baru lagi. Ya, sehingga ini bisa jadi kerjaan baru. Ini bisa menjadi satu usaha yang bisa menghasilkan. Menolong kebutuhan-kebutuhan orang dengan usaha ini. Lalu dia mulai sebuah usaha yang baru. Dan akhirnya jadi pengusaha namanya. Ya, kalau dia mulai suatu usaha yang baru, dia kembangkan itu dia jadi pengusaha dan dia dapatkan penghasilan dari situ. Nah, di atas itu semua saudara, di atas itu semua, pada umumnya adalah orang bekerja itu untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Apapun pekerjaan dia sebagai karyawan, sebagai profesional, sebagai pengusaha, apa aja saudara. Termasuk ya orang-orang yang mungkin mengerjakan hal-hal ya kayak yang kayaknya memang simpel-simpel aja gitu, ngeberes-beres rumah, ngebersihin rumah dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya adalah orang bekerja untuk mendapatkan uang. Coba tebak dulu teman sebelah saudara, katakan sebentar, kamu udah kerja belum? Coba tanya lu sebentar, kamu udah kerja belum? Oke, ya yang belum kerja dan sedang mencari kerja dalam nama Yesus, pasti Tuhan bukakan jalan buat kalian untuk bisa bekerja. Karena Tuhan gak akan membiarkan satu orang pun di dalam jemaatnya menganggur. Amin saudara. Jadi itu yang pokoknya adalah bahwa setiap orang bekerja itu untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan suatu penghasilan. Tapi ada juga orang yang bekerja untuk mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri. Kalau saya lakukan ini udah saya puas banget gitu. Ya, besar kecil gajinya gak terlalu masalah, tetapi yang penting saya puas dengan ini. Wah itu juga luar biasa saudara. Tapi ada juga orang yang bekerja untuk mendapatkan status. Ada orang yang bekerja untuk mendapatkan pengakuan. Jadi kalau saya kerjakan ini, wah saya dihormati nanti. Wah kalau saya kerjakan ini, kayaknya orang lebih pandang kerjaan seperti ini gitu. Ada orang-orang yang ingin mendapatkan satu pekerjaan misalnya sebagai, sebagai apa pegawai negeri misalnya, sebagai apa aja saudara ya, yang berkenaan dengan negara ini. Wah saya adalah pengabdi negara. Ada satu kepuasan, tapi juga ada satu status yang orang bisa lihat. Itu bagus saudara, dan itu baik dan nggak salah, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi Paulus sendiri katakan bahwa orang yang gak bekerja gak boleh makan. Orang malas gak mau kerja, maunya minta-minta, gak boleh makan katanya. Oh itu tegas banget tuh saudara. Dan itu memang secara umum kita menemukan hal seperti itu di dalam dunianya kita sehari-hari. Sekali lagi saudara, saya ingin membawa pada pagi hari ini kepada saudara, saya ingin menyeberangkan kepada saudara ada satu tujuan yang lebih besar dari sekedar kita bekerja untuk mendapatkan upah. Ada satu tujuan yang lebih besar, lebih mulia, lebih luhur. Dari sekedar kita kerja untuk dapatkan status, atau kerja untuk dapatkan pengakuan, atau bekerja untuk mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri gitu. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk diri sendiri. Atau sebatas dengan lingkungan saya sendiri gitu. Ada sesuatu yang lebih luhur, ada sesuatu yang lebih luas, ada sesuatu yang lebih besar. Yang saya ingin saudara kita sama-sama mengerti sebagai Bethlehemers bahwa ada tujuan ilahi kenapa kita mengerjakan apa yang kita kerjakan. Ada tujuan dan rencana Tuhan. Kenapa kita mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita hari ini untuk kita kerjakan. Khususnya memang kerjaan yang baik, bukan kerjaan yang buruk ya saudara. Bukan pekerjaan yang membahayakan orang lain atau mencelakai orang lain.
Bukan pekerjaan yang merugikan orang lain. Tapi ini pekerjaan yang justru bisa menguntungkan orang lain, menolong orang lain, membuat orang lain jadi lebih baik, membuat kehidupan jadi lebih bermartabat gitu kira-kira, bermanfaat dari apa yang saya kerjakan. Dan itu adalah rancangan Tuhan yang Dia tempatkan dalam kita dan perlu kita mengerti hal ini. Bahwa saya bekerja karena ada tujuan ilahi, tujuan yang lebih besar dari sekedar saya dapat uang, tujuan yang lebih besar dari sekedar saya dapat kepuasan, tujuan yang lebih besar dari sekedar saya dapatkan penghargaan, tujuan yang lebih besar dari cuma saya sekedar dapatkan sebuah status dalam masyarakat. Lebih besar dari itu. Dan ini adalah panggilan ilahi. Dan panggilan ilahi itu dimulai dengan kita mengenal siapa yang memanggil kita. Kalau saudara baca di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sebenarnya hidup ini adalah penugasan. Semata-mata kita tinggal dalam dunia ini karena kita ditugaskan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Bisa jadi dalam satu periode tertentu. Selesai, masuk pada periode yang baru dengan tugas yang berbeda. Dengan tugas yang berbeda. Bisa ada tugas 5-6 tugas dalam kehidupan sepanjang hidup kita. Atau mungkin cuma satu tugas saja. Nggak jadi masalah. Yang pasti setiap orang punya tugas dalam hidupnya dari sorga. Penugasan ilahi yang membuat kita hidup berarti dalam dunia ini. Waktu kita bekerja. Jadi ada tugas kalau saudara lihat Musa. Musa adalah orang yang punya tugas tertentu yang Tuhan panggil dia. Ini panggilan Tuhan terhadap Musa, lalu dia mulai mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Apa panggilan Tuhan terhadap dirinya dan dia mulai mengerjakan sesuatu. Kita ingat Yusuf. Yusuf juga dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam perjalanan panjangnya dia dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Tapi dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga sampai satu saat tugasnya yang diberikan kepada Yusuf sangat spesifik untuk memelihara umat Tuhan pada masa-masa kelaparan selama 7 tahun. Bagaimana dengan Nehemia? Bagaimana dengan Petrus? Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan bahkan Yesus sendiri ditugaskan oleh Bapa dari sorga sebagai representasinya masuk ke dalam dunia ini, tinggal dalam dunia ini, bekerja di dalam dunia ini. Ada satu tugas ilahi yang Tuhan tempatkan di dalam setiap hati kita, dalam setiap kehidupan kita sebagai panggilannya, panggilan ilahinya yang begitu mulia, yang begitu besar, yang lebih besar daripada sekedar penghasilan. Dari sekedar pengakuan, dari sekedar status yang saya sampaikan tadi kepada saudara. Makanya kenapa kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kalau sudah bisa baca nanti di atas akan ditampilkan. 1 Petrus 2 ayat 9 bilang, 1, 2, 3 baca bersama. 1, 2, 3 tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudara, kita harus menyadari ini perkataan firman Tuhan untuk kita semua umatnya. Secara umum, secara komunal, tetapi juga ini secara spesifik. Saya pegang ayat ini secara spesifik bukan cuma sekedar buat gereja Tuhan, bukan cuma sekedar buat sekelompok orang, tapi saya ambil ayat ini sebagai personal buat saya. Bahwa saya adalah orang yang terpilih. Saya adalah seorang yang imamat atau punya tugas keimamatan, tugas ilahi yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini sebagai orang yang dikuduskan oleh Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya nih punyaannya Tuhan. That is my identity. Itulah yang disebut dengan saya kenal Tuhan yang panggil saya terima panggilan dari Tuhan yang saya kenal yang memanggil saya, dan saya tahu apa menjadi tugas yang bisa saya kerjakan. Mulai dari pengenalan, maka saya menjadi sesuatu dan saya mulai melakukan sesuatu. Jadi itu prosesnya harus seperti itu saudara. Jangan dibalik. Prosesnya adalah kita kenal dulu siapa Tuhan kita. Lalu kita tahu siapa kita di hadapannya. Apa panggilan Dia terhadap kita. Saya menjadi ini karena panggilan Tuhan. Baru saya mulai mengerjakan bagian saya. Jadi itu yang dikatakan oleh Alkitab. Untuk apa saudara? Kamu dengan identitasmu. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Terus apa kalau udah itu? Apa identitasmu? Untuk apa identitasmu? Engkau tahu itu semua untuk supaya kamu mengerjakan bagian-bagian yang perlu kamu kerjakan di dunia ini. Yang intinya adalah beritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Agak sepi hari ini. Atau saya agak sedikit pelan ya ngomongnya saudara. Saya kecepatan gak? Aman mas?
Aman ya? Jadi kalau saudara lihat polanya atau patternnya adalah ada yang dipilih, ada yang dipanggil, dan ada yang bekerja sesuai dengan siapa yang dipilih, siapa yang dipanggil, dan apa yang dikerjakan. Itu yang Paulus katakan juga dalam Roma 1 ayat 1. Paulus kalau saudara lihat tulisan-tulisan Paulus dalam Roma 1 ayat 1 sangat jelas. Dia bilang gini, dari Paulus dia tahu, saya Paulus gitu. Dia nggak lupa namanya, saya Paulus. Siapa Paulus? Saya tahu, saya hamba Kristus. Oke, terus kalau kamu hamba terus apa? Saya orang yang dipanggil menjadi rasul, saya tahu itu. Dan saya dikuduskan, tapi dengan satu tujuan, untuk memberitakan Injilnya Allah. Jadi jelas saudara, urutannya jelas. Saya tahu siapa saya. Nah saudara, yang jadi masalah gini, ada banyak orang kalau lagi marah gak tahu siapa dirinya. Kamu gak tahu siapa saya? Loh kan, dia tanya sendiri, kamu gak tahu siapa saya? Lo gak tahu gue siapa? Lo kan jadi aneh gitu saudara. Nah tapi kita mengerti bahwa siapa saya? Saya Arif. Arif Multi. Hamba Kristus Yesus. Saya tahu saya dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi hambanya. Dan saya dikuduskan, artinya di set apart, saya dipisahkan. Dari apa yang dulu saya hidup di dalamnya, sekarang saya dipisahkan keluar dari situ. Untuk satu maksud tertentu, yaitu memberitakan Injilnya Allah. Oh, saudara juga bisa katakan hal yang sama. Saya siapa? Sebutkan nama saya, Bambang. Saya Bambang. Apa lagi? Saya sebut nama saudara ya. Saya Bambang. Saya tahu bahwa saya hamba Allah. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi accountant misalnya. Accounting dalam perusahaan ini. Saya dipanggil oleh untuk menjadi accounting dalam perusahaan ini. Supaya apa? Supaya saya bisa memberitakan kebesaran Tuhan melalui pekerjaan saya ini. Oh saudara, kalau semua orang ngerti hal ini saudara. Dunia kita menjadi dunia yang dipenuhi oleh kerajaan sorga. Dunia kita dipenuhi oleh semua keinginan-keinginan sorga. Karena apa? Karena orang yang bekerja di dalamnya mengerti panggilannya. Jadi saudara, saya dipilih oleh Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan, dan saya bekerja untuk Tuhan. Jangan dibalik saudara. Ada banyak orang soalnya membalikkan ini, dan itu dunia yang ajarkan. Saya kerjakan untuk saya dapatkan identitas. Saya ngerjain sesuatu supaya saya dapatkan statusnya. Itu yang terbalik saudara, dan kita perlu mengerti hal ini. Bahwa siapapun kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi itu adalah urutannya. Nah kalau kita ngerti panggilan ini saudara, maka kita akan ngerti passion waktu kita bekerja. Kita ngerti bahwa saya bergairah untuk mengerjakan ini karena ini tugas dari Tuhan. Karena ini tugas dari sorga. Walaupun sulit, walaupun kayaknya berat, tantangannya luar biasa banget gitu. Tadi pagi saya sampaikan juga hal yang sama. Dengan tugas yang ada sekarang saya juga merasa sepertinya kadang-kadang ya sudah kadang-kadang. Aduh kok berat banget ya. Aduh kok kayaknya capek banget ya. Aduh kok kayaknya Tuhan apakah mungkin ini bisa terjadi gitu. Kenapa Tuhan panggil saya? Kadang-kadang juga bisa meragukan saudara. Ini apa betul apa enggak ya keputusan yang saya ambil ini betul atau enggak. Kadang-kadang juga ada suara intimidasi yang mengatakan kamu gagal. Kamu gak bisa, kamu gak mungkin berhasil. Ada begitu banyak suara-suara seperti itu. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita kenal panggilannya Tuhan dan siapa yang memanggil kita. Dan kita kenal bahwa saya adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan dan kuat untuk itu. Walaupun saudara, walaupun sementara kita bekerja ada tantangan yang kita lewati. Ada halangan-halangan, ada intimidasi-intimidasi mungkin yang kita dengar. Ada suara-suara yang membuat kita mungkin menjadi terjatuh. Tetapi ketahuilah, kalau saya kenal siapa yang panggil saya kenal bahwa dia adalah setia yang memanggil saya. Dia gak akan pernah tinggalin saya, dia gak akan pernah jauh dari saya, dia gak akan pernah biarkan saya kekurangan, dia gak pernah biarkan saya sendirian, dia selalu ngangkat saya ketika saya jatuh, dan dia tidak akan pernah membiarkan saya tergeletak waktu saya jatuh. Karena tangannya yang kuat akan menopang dan akan membangkitkan saya. Amin saudara. Kalau saudara mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan itu kalau kita ngerti saudara, kalau kita ngerti seperti ini maka apapun tantangan dalam pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun yang sedang kita lakukan dan kerjakan, saya tahu ini panggilan Tuhan. Saya tahu Tuhan menyertai saya. Saya tahu bahwa saya orang pilihannya Allah. Iya, saya nggak sempurna, saya penuh dengan kekurangan. Iya, saya tahu saya masih penuh dengan kekurangan pengetahuan. Iya, makanya saya harus belajar. Makanya saya harus rendah hati untuk bisa mengakui bahwa ini kelemahan saya dan saya harus upgrade diri saya. Yes, kita nggak ada yang sempurna yang dipanggil Tuhan. Musa nggak sempurna, Yusuf nggak sempurna, Daud apalagi. Oh, Daud gak sempurna. Siapapun yang dipanggil oleh Tuhan gak sempurna. Tapi dalam perjalanan mereka menerima panggilan Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan mereka tahu bahwa saya adalah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk kerjakan ini.
mereka akan kerjakan dengan baik. Walaupun sekali lagi, mereka dalam kekurangan. Walaupun mungkin mereka dalam kesulitan. Tapi mereka tahu yang panggil mereka adalah Tuhan yang setia. Dan itu yang menjadi kekuatan dan sumber kekuatan buat kita. Jadi saudara, sekali lagi saya sampaikan, kalau seorang pria ngerti, seorang suami ngerti, seorang bapak ngerti di rumah ya. Kalau seorang pria mengerti bahwa panggilan dia adalah sebagai seorang suami di rumahnya, sebagai seorang bapak di rumahnya, kalau panggilan dia jelas dan Tuhan panggil saya untuk menjadi kepala dalam rumah tangga ini, kerjaan apapun yang dia kerjakan dia gak akan ngeluh. Ada banyak orang soalnya, khususnya pria-pria nih. Udah capek-capek kerja, lu gak hormat. Ya capek kerja mah itu udah lumrah karena kamu dipanggil untuk itu. Kamu gak hormatin saya, masa gaji segitu gak cukup? Ngomel-ngomel terus. Ya yang dikasih gajinya juga ngomel-ngomel terus. Nggak ngerti bahwa ini adalah panggilan Tuhan yang begitu mulia dan mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi kita ngerti saudara bahwa kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita gak perlu komplain dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita gak perlu nyalahin orang kalau terjadi sesuatu yang di luar pemikiran kita atau di luar perhitungan kita. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan selalu buat mereka yang mengasihi Dia. Makanya ini penting saudara. Kenali Tuhan, kenali panggilannya. Kenali Tuhan dan kenali posisi saya di hadapannya. Dan waktu kita tahu identitas itu, maka kita mulai mengerjakan apa yang menjadi tugas yang Dia berikan buat kita di atas muka bumi ini. Semua orang sekali lagi yang mengerti prinsip ini akan mensyukuri pekerjaannya, akan mensyukuri pelayanannya, dan melihat pekerjaannya itu adalah sesuatu yang luhur dan yang mulia. Yang gak perlu lagi diprotes, yang gak perlu lagi dipertanyakan, karena saya tahu ini adalah panggilan Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, akan ada beberapa hamba-hamba Tuhan baru, pelayan Injil baru yang akan kita doakan pada siang hari ini. Ini adalah firman Tuhan buat saudara dan buat saya. Dan ini juga tentu saja buat seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Bahwa waktu kita dipanggil oleh Tuhan, saya tahu yang panggil saya bukan gereja. Saya tahu yang panggil saya bukan pendeta. Saya tahu yang panggil saya bukan majelis. Saya tahu yang panggil saya adalah Tuhan yang panggil saya dan Tuhan tempatkan saya di sini. Tentu saja bukan berarti saya merendahkan orang-orang yang kepemimpinan ada di gereja ini. Tapi saya jelas banget bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Apapun yang saya hadapi dalam pelayanan saya ke depan. Saya tahu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kesulitan apapun yang saya hadapi, saya tahu Tuhan gak akan pernah tinggalin saya. Dia selalu akan pegang saya. Yang bersama dengan saya katakan amin. Agak sedikit sepi saudara hari ini. Haleluya. Value dari gereja kita adalah bekerja dan melayani adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Working and ministry are reflecting of our love to God and people. Itu dia. Itu adalah refleksi kita, bentuk kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Makanya saudara, waktu kita bekerja kita ngerti ini panggilan Tuhan, ini adalah dari Tuhan dan ini adalah kepercayaannya Tuhan. Jadi sementara kita melakukan itu dengan sukacita, sekali lagi, saya mengerti bahwa ada cobaan-cobaan. Kata-kata yang akan menyerang kita, kata-kata yang akan melemahkan kita, bahkan akan ada kata-kata yang akan membuat paradigma kita jadi salah tentang pelayanan. Membuat paradigma kita jadi salah mengenai pekerjaan. Dan itu setan selalu mau buat itu saudara. Kenapa? Karena kita sedang mengerjakan satu pekerjaan dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi jelas kegelapan gak akan pernah suka kalau ada orang-orang yang dibawa kepada terang yang ajaib. Gelap akan jadi kurang pengikut. Karena lebih banyak orang yang ikut terang daripada yang gelap. Makanya kuasa kegelapan gak akan suka untuk melihat orang-orang yang terima panggilan Tuhan, terima tugas dari Tuhan dan mengerjakan bagian Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Pasti gak akan diterima oleh kegelapan. Jadi saudara, kalau saudara ngalamin resistensi, saudara ngalamin pertempuran rohani seolah-olah, saudara ngalamin tantangan, saudara ngalamin sepertinya kenapa ada banyak oposisi ya sementara saya mengerjakan ini, sementara saya mengerjakan sesuatu yang baik. Saya mengerjakan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Saya mengerjakan visinya Tuhan, tapi kenapa banyak oposisi? Dengar saya baik-baik, kegelapan gak akan pernah suka pengikutnya pindah kepada terang. Itu jelas banget saudara. Makanya selalu akan ada pencobaan-pencobaan yang akan bekerja bisa saja di antara sekeliling kita. Atau mungkin ada di dalam pikiran kita. Atau mungkin ada di dalam hati kita. Tujuannya apa? Untuk menggagalkan tujuan Allah di dalam hidup kita waktu kita bekerja. Waktu kita mulai melayani Tuhan.
Saya baca Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Mari baca bersama dengan saya. Daniel pasal yang 11 ayat 32, saya akan bacakan buat saudara. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Wow, saya waktu baca ayat ini juga saya terkejut. Rupanya ada orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan itu bisa jadi murtad. Kenapa murtad? Karena ada kata-kata licin katanya. Ada kata-kata yang memprovokasi. Ada kata-kata yang jahat. Ada kata-kata politik yang ingin mencoba menjatuhkan seseorang dengan perkataan. Dan kata-kata juga yang bisa mengubahkan cara pandang orang yang benar tentang Tuhan. Saudara dengar saya. Kalau kita nggak terlalu mengenal Tuhan dengan baik. Dan kita nggak mau belajar mengenal Tuhan dengan baik. Maka saudara, kemungkinan besar ketika kita ngadapin persoalan. Pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita menghadapi oposisi atau mungkin rintangan dalam perjalanan kita ke depan, itulah yang akan membuat kita meragukan kata-kata Tuhan. Karena kita nggak terlalu kenal Dia. Kalau kita nggak terlalu kenal firman-Nya, masalah datang terus kita langsung mempertanyakan. Katanya firman Tuhan begini, kok begini jadinya? Menjadi sebuah pertanyaan. Dan itu yang dipakai menjadi kata-kata licin yang pada akhirnya akan dibilang, tuh kan, lu gak percaya kan Tuhan itu jahat. Tuhan itu mau menang sendiri. Oh Tuhan itu gak sayang sama kamu. Buktinya kalau Tuhan sayang kenapa kamu sakit? Buktinya kalau Tuhan sayang kenapa kamu ditolak? Buktinya kalau Tuhan sayang sama kamu kenapa kamu ditinggalkan? Buktinya kalau Tuhan sayang sama kamu kenapa kamu ngalamin kesulitan yang besar ini dalam pekerjaan dan pelayananmu? Kenapa? Itu kata-kata licin yang bisa pada akhirnya membuat orang jadi murtad. Murtad itu tadinya jalannya kepada Tuhan sekarang jadi murtad. Berbalik dari Tuhan. Kenapa? Karena diputar pola pikirnya, paradigmanya oleh kata-kata yang licin ini. Tapi saya mengucap syukur bagian yang B-nya katakan, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang mengenal Tuhan Allahnya akan tetap kuat. No, walaupun saya ngalamin kesulitan ini, tapi Tuhan katakan dia gak pernah tinggalin saya. Walaupun saya ngalamin tantangan seperti ini, tapi dia katakan bahwa tidak pernah, itu katanya orang tua meninggalkan kamu bisa, tapi Tuhan tidak akan pernah ninggalin kamu. Walaupun mungkin kamu mengalami kekurangan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahan dalam Yesus Kristus Tuhan. Walaupun. Kalau kita kenal Tuhan kita dan kita kenal perkataannya, kita kenal janjinya, kita kenal apa yang menjadi panggilan kita untuk menggenapi apa yang menjadi kemauannya. Kalau kita kenal itu dengan sungguh-sungguh, maka rintangan dan tantangan gak akan membuat kita jadi berhenti dan putus asa. Paulus contohnya saudara. Paulus tahu betul, makanya tadi dia bilang, aku Paulus, hamba Yesus Kristus dipanggil sebagai rasul untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dia ngalamin karam kapal berapa kali. Dia ngalamin dilemparin batu, hampir mati. Dia masuk penjara berkali-kali. Dia ditolak oleh begitu banyak orang. Dia dianggap, maafkan saya, dia dianggap gila sama banyak orang. Bahkan sampai hari ini ada begitu banyak orang Yahudi bilang Paulus orang gelo. Paulus orang yang sakit jiwa. Dia ditolak, tetapi dia tahu panggilannya dia. Berapa? 3/4 dari perjanjian baru tulisannya Paulus. Dia gak pernah nyerah saudara. Karena dia tahu apa panggilannya. Saya berdoa pada pagi hari ini. Saya gak tahu, saya rasain ada beberapa orang yang sedang berusaha untuk berhenti dari pekerjaan saudara. Berhenti dari pelayanan saudara karena saudara frustasi. Dengar kata-kata saya, Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mau jagain saudara, Tuhan mau kasih kekuatan buat saudara. Ingat, dia gak pernah tinggalin kita. Dia selalu memegang tangan kita. Dia selalu membawa kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Pada kemuliaan yang berikutnya, pada kemuliaan yang berikutnya. Apapun yang menjadi tantangannya, saudara, apapun yang menjadi tantangannya. Selama kita tahu bahwa Tuhan yang panggil kita, dia setia dan adil. Dia akan menjadi pembela buat kita. Jadi makanya mengenal Allah itu akan membuat kita menjadi tetap kuat dan kita akan terus akan bertindak, saudara. Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, ini jelas banget ayat juga bilang. Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena kamu gak mengenal aku, kata Tuhan. Kamu binasa karena kamu gak kenal aku. Makanya kenapa kamu jadi salah keputusan?
Waktu kamu ngalamin sesuatu dalam pelayananmu, kamu sakit hati, kamu tersinggung, kamu kecewa, lalu kamu buat keputusan yang salah, dan pada akhirnya jadi binasa. Apa yang kamu kerjakan jadi sia-sia. Kamu binasa bukan karena kamu gak rajin, bukan karena kamu gak melayani, kamu rajin. Tapi kamu kurang kenal aku. Waktu kamu ngerasa dihianati, terus kamu nyalahin orang lain, kamu nyalahin aku bahkan, kamu gak kenal aku. Bahkan Yesus pun dihianati. It's getting serious. Pengenalan akan Tuhan, itulah yang membuat kita jadi kuat dan kita akan terus bergerak maju. Kalau enggak, kita akan stop dan berhenti di tengah jalan. Saya pernah tuliskan ini saudara, Bible study gives you knowledge about God, but obedience gives you knowledge of God. WPDA, puji Tuhan buat WPDA. Kita mengucap syukur bahwa kita melakukan WPDA dengan setia. Sampai hari ini saya masih WPDA, saya lagi baca kitab Keluaran saudara. Jadi udah balik lagi nih. Saya lagi baca kitab Keluaran dan saya mengucap syukur buat pengetahuan tentang Tuhan. Dari Alkitab kita dapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Dari Alkitab kita mengetahui bagaimana sifat Tuhan, bagaimana karya Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan. Oh saya tahu tentang ini, yes, praise the Lord buat itu. Terima kasih. Tetapi untuk mengenal secara pribadi dan mengenal siapa dia sesungguhnya. Bukan cuma tentang dia tetapi siapa dia sesungguhnya dalam hidup saya perlu taat untuk bisa melakukan apa yang saya baca dan apa yang saya tahu. Taatan itulah yang membuat kita menjadi mengenal dia secara pribadi. Dan pengenalan secara pribadi itulah yang membuat kita gak mudah untuk digoncang-goncang ganjingkan. Digoncang-goyangkan, apapun itu namanya. Sorry ya, saya kata-katanya udah banyak yang meleset di sini. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita semakin kuat. Dan akan membuat kita terus berjalan maju. Walaupun seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi tanpa pengenalan akan Bapa, kita akan meragukan apa yang dia katakan. Kita akan meragukan apa yang menjadi janjinya ketika dalam hidup ini kita menghadapi sesuatu yang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yesus ketika dia mau memulai pekerjaannya. Ini pekerjaan dari Bapa, tugas dari Bapa. Yesus terima panggilan itu, dia yang dipilih, dia yang diutus. Dan dia masuk ke dalam dunia ini. Nah sebelum dia melakukan pekerjaannya, usia 30 tahun itu masa persiapan. 3,5 tahun kira-kira itu masa pekerjaan. Masa pelayanan. Dan waktu dia mau mulai di usia 30 itu, dia mulai pelayanannya. Yesus masuk dulu dibaptis. Dan setelah dia dibaptis keluar dari air, dikatakan, Alkitab katakan, kita tahu burung merpati seperti burung merpati turun hinggap di bahunya. Itu adalah Roh Kudus, lambang Roh Kudus. Dan Yesus ada di situ. Dan tiba-tiba dari langit keluar suara, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Wah, pengakuan dari Bapa. Ini anakku yang kukasihi. Oh, saya juga mengucap syukur. Kalau saya bisa dengar aja Bapak ngomong, kamu Arif, anak yang kukasihi. Wah, itu udah cukup dah, saudara. Tapi pada saat itu orang banyak kedengar, kamu ini anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Pengakuan dari Bapak. Yesus tahu bahwa Bapaknya mengasihi dia. Pengenalan. Yesus kenal siapa Bapaknya, dia kenal apa kuasa Bapaknya, dia kenal otoritasnya ketika dia dalam dunia ini. Dia tahu tujuan dan panggilan dia, dia ngerti tugas yang harus dia kerjakan. Dia tahu, dia mengenal. Dia menjadi orang pribadi yang siap untuk melakukan pekerjaan. Karena pengakuan dan pengenalan akan Bapa. Oke, jelas ya saudara? Setelah itu baru Yesus mulai mengerjakan pekerjaannya. Nah sebelum tapi dia mengerjakan itu, saudara perhatikan baik-baik. Iblis datang untuk mencobai dia di padang gurun ketika Yesus habis beres puasa 40 hari. Ketika beres, kita tahu ceritanya, kalau kita baca aja, kita baca dulu. Matius pasal yang keempat, ayat 3 dan ayatnya yang ke-6. Iblis sedang mencoba memutar balikan kebenaran yang harusnya kita ngerti siapa kita, saya tahu siapa saya kenal siapa Tuhan saya dan saya kenal diri saya siapa di hadapan Tuhan. Pengenalan saya menjadikan saya anak-anak Allah. Menjadikan saya menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saya orang yang dihargai oleh Tuhan. Itu penting. Setelah itu baru saya mengerjakan sesuatu. Nah iblis sedang mencoba mengubahkan sesuatu. Mengubahkan paradigmanya, mengubahkan posisinya. Dengan mencoba Yesus. Apa cobaannya saudara? Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, ayat 3 Matius pasal yang keempat. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 6.
Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jika engkau anak Allah. Saudara perhatikan. Pasal sebelumnya Yesus naik dari baptisan. Lalu Tuhan katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jelas itu identitasnya. Dan ketika Yesus naik, dia mulai mau melakukan pelayanannya. Iblis tahan dulu di sini. Dan ditanya, jika engkau anak Allah. Kan Yesus bisa bilang, gua anak Allah. Tapi buktikan dong kalau engkau anak Allah. Harusnya kan Yesus juga bisa ngomong kan. Tadi kan dia ngomong, lu gak dengar. Dia ngomong, inilah anakku yang kuasihi, kepada aku berkenan. Hei, aku ini anak Allah. Jadi gak usah ditanya lagi. Aku anak Allah bukan karena aku melakukan sesuatu. Aku anak Allah bukan karena aku mencapai sesuatu. Aku anak Allah bukan karena aku berhasil dengan melakukan segala sesuatu. Aku anak Allah karena Allah sendiri yang katakan aku anaknya. Cukup itu buat kita. Tapi iblis sedang mengubahkan sesuatu. Jika engkau anak Allah, robah dulu dong batu ini jadi roti. Maksudnya apa saudara? Identitas kita sebagai anak Allah sedang diputar sama iblis. Identitas kita itu dimulai dari apa yang kita kerjakan. Apa yang saya lakukan inilah yang akan membuktikan bahwa saya anak Allah. Sudah bersama dengan saya? Dibawa ke tempat yang tinggi nih. Tempat tinggi itu selalu bicara mengenai posisi biasanya. Kalau orang udah di tempat tinggi, gampang. Takut jatuh kan saudara. Tapi ada banyak orang tempat tinggi suka banget di tempat yang tinggi. Tapi Tuhan Yesus bilang, iblis bilang sama Tuhan Yesus, sekarang jika engkau anak Allah, lompat. Spektakuler nih. Kamu akan mati, tapi akan ditopang sama malaikat-malaikat. Kalau engkau anak Allah, coba. Jadi dengan kata lain, identitasnya harus dibuktikan dulu dengan perbuatannya. Identitasnya harus dibuktikan dulu dengan prestasinya. Identitasnya harus dibuktikan dulu dengan pencapaian-pencapaiannya. Jadi kalau kamu gak mencapai ini, kamu bukan anak Allah. Kalau kamu gak sampai ini, kamu bukan anak Allah. Priscilla sama Rachel, mana mereka? Oke, ada di situ. Rachel mana? Oh, ada juga di situ. Gile bener, cantik kayak mamahnya. Pinter kayak bapaknya. Mereka anak kami bukan karena mereka cantik. Mereka anak kami bukan karena mereka lulus kuliah. Mereka anak kami bukan karena mereka pinter nari dan nyanyi. Mereka anak kami bukan karena mereka buktikan dengan pelayanan-pelayanan di sini. Nggak usah, maafkan saya jangan salah ngerti. Nggak usah nari, nggak usah nyanyi, nggak usah apa-apa. Mereka adalah anak kami. Saudara kok nggak percaya sih mereka anak saya? Kok kayak mukanya? Bener. Nggak usah dibuktikan. Rachel, Priscilla nggak usah dibuktikan. Kalian anak papa mama. Nggak usah dibuktikan. Nggak perlu pembuktian. Tapi karena kalian tahu bahwa kalian anak papa mama, makanya kalian mulai mengerjakan sesuatu out of your identity. Kalian akan jaga hidup kalian benar. Kalian akan jaga hidup kalian terhormat. Kalian akan jaga hidup kalian karena siapa kalian. Kalian terhormat dulu, baru jadi anak papa. Makanya kan jangan salah ya Bapak Ibu. Banyak nih orang tua bilang begini, kalau anaknya prestasi ya itu baru anak papa. Loh kalau dia nggak, bukan anak papa. Nilai 10, ini anak mama. Loh kalau nilai 8, 7, bukan anak mama. Sudah lihat gak? Dunia ini sedang membentuk kita seperti setan tadi. Sedang membentuk kita mendapatkan identitas melalui apa yang kita kerjakan. No. Kalau kita bekerja, mari kita bekerja dengan identitas yang jelas, dengan panggilan yang jelas, dengan siapa Tuhan buat kita, siapa saya di hadapan Tuhan. Kerja dari situ. Kalau kita kerja dari situ, apapun yang kita kerjakan kita tahu, saya nggak mungkin akan lakukan yang main-main. Saya nggak akan mungkin lakukan yang jelek. Saya nggak akan mungkin karena saya mempermalukan Bapa saya di sorga. Iblis sedang mencoba untuk mengubahkan ini. Makanya Bethlehemers, ayo kita kerja, memang mesti kerja.
Tapi kerja itu bukan kutuk, kerja itu berkat. Karena kerja itu menghasilkan sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, perhatikan, waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden bagus apa enggak? Taman Eden sempurna ke ciptaan Tuhan. Kenapa ditempatkan di Taman Eden? Untuk mengusahakan dan mengelola taman itu. Itu tujuannya kerja. Semua yang dipercayakan di tangan kita, itu akan diusahakan menjadi lebih bermanfaat daripada cuma didiamkan. Taman Eden kalau didiamkan, bagus, puji Tuhan, nggak apa-apa. Bagus saja. Tapi Tuhan sengaja tempatkan kamu kerja di sini, supaya dari yang bagus akan keluar yang lebih bagus. Dari yang good jadi better. Dari yang tadinya cuma sekedar buat di Taman Eden aja, sekarang bisa dikeluarin, bisa dikasih ke orang-orang yang di luar Taman Eden. Itu tujuan kita bekerja. Karena tahu siapa saya, dipanggil oleh Tuhan, ditempatkan di tempat ini, saya membuat sesuatu yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Itu panggilan kita dalam dunia ini. Dan itu yang Tuhan mau. Tapi iblis coba sekali lagi putar balik. Kamu gak berarti sebelum kamu punya gaji 100 juta. Kamu bukan siapa-siapa sebelum kamu mencapai prestasi ini. Kamu bukan apa-apa sebelum kamu berhasil dengan KPI-mu di sini. Which is bagus ini semua, kita mesti punya. Tapi mulai dari sini, jangan mulai dari sini. Tepuk teman sebelah saudara sekali, jangan kencang-kencang, tepuk pelan-pelan aja. Jangan tidur. Ini waktunya Tuhan bicara buat kita. Yang kedua saudara, yang kedua, apa cobaan? Saya akan segera selesai. Yang kedua saudara, Matius 4 ayat 8 dan ayat yang 9. 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sekali lagi saudara, semuanya ini bicara tentang identitas. Kamu menjadi pemilik semuanya. Wah, kamu jadi penguasa dunia deh. Kan Yesus penguasa dunia. Bahkan bukan cuma dunia, sorga. Dia penguasa bumi dan sorga. Jadi kalau setan bilang aku memberikan ini semuanya kepadamu, ada khotbah tersendiri buat itu. Tapi ketika setan menawarkan semua kekayaan dunia ini, kalau kamu punya ini semua, maka kamu betul adalah yang berkuasa di atas bumi ini. Kamu betul adalah anak Allah yang punya power yang luar biasa. Kalau kamu punya ini semua. Saudara, iblis lagi coba robah cara berpikir kita yang benar tentang pekerjaan. Sekali lagi. Ada banyak orang yang bangga dengan nama yang nempel di badannya daripada namanya sendiri. Nggak ngerti kan? Saya kasih pengertian. Siapa yang suka nempel di badannya dengan nama Pierre? Nggak ngerti juga. Siapa yang suka kalau nempel di badannya dengan nama saya lupa namanya. Giorgio. Wah, pokoknya kalau saya udah pakai si Giorgio itu, saya jalan, wah saya tuh I'm something gitu loh. Saudara, ada banyak orang yang lebih suka pakai merek, dan merek itu pada akhirnya bisa mengupgrade hidupnya dan membuat identitas itu jadi sebuah status yang patut untuk dihormati. Apa yang saya kendarai, apa yang saya pakai, di mana saya tinggal, itulah yang menentukan saya jadi orang terhormat atau enggak. Dunia sedang membawa kita ke sana. Waktu kita bekerja, kita kejar merek, kita kejar semua yang terbaik dari dunia ini, yang hebat dari dunia ini. Supaya ketika saya mendapatkannya, and this is me. Ini saya, pembuktian diri. Padahal kita gak perlu membuktikan diri kita siapa. Karena Tuhan sudah katakan, kamu anak-anakku yang berharga di mataku. Kamu gak perlu punya yang gitu-gituan, kamu udah berharga. Dan kalau kamu berharga, kamu kerja dengan benar, semuanya itu akan ngikutin nempel di badan kamu. Tapi kalau ada orang yang berusaha untuk tempelin itu di badannya, tempelin itu kepada kehidupannya supaya dia punya status, itu yang bikin kita jadi repot. Itu yang membuat kita menjadi kacau dalam hidup ini waktu kita bekerja. Dengar baik-baik saudara, doa saya adalah kita ini menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, bukan untuk cari itu semua. Tapi kita sedang merefleksikan, kita sedang mempertontonkan Yesus melalui hidup kita dengan cara yang dinamis dan kreatif di dalam dunia pekerjaan, dunia usaha di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Pertontonkan Yesus, karena itu identitas saya.
Dan waktu saya pertontonkan Yesus kepada dunia di mana saya ada, maka segala sesuatu yang saya perlukan dalam dunia ini akan diberikan kepada saya. Yang bersama dengan saya katakan amin. Coba renungkan baik-baik sudah. Saya mengundang pemain musik, pemain pujian untuk maju ke depan. Dan ada satu ayat yang saya mau tutup dari pemberitaan ini. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu lakukan, apapun juga yang kamu kerjakan, perbuat, lakukan itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saudara, mari kita mengenali Tuhan kita. Mari kita kenalin panggilannya. Mari kita kenalin apa yang menjadi rencananya. Mari kita kenalin firman-Nya. Mari kita kenalin panggilan Dia terhadap kita dan waktu kita diberikan tugas sama Dia, itu tugas karena kita adalah anaknya. Kita tahu itu, kita ngerti itu. Kita adalah orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Pilihannya Allah loh. Saya ini pilihannya Tuhan. Dipanggil dalam kekudusan, dipanggil sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Umat pilihan Allah, saya ini adalah orang-orang yang dipilih. Saya termasuk orang yang dipilih. Dan saya ngerti, kalau Tuhan pilih saya, Tuhan tugaskan saya, Tuhan pasti akan menyertai saya dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya, dalam pelayanan saya. Dia pasti sertai saya. Saudara, sekali lagi, saya mau jujur kepada saudara-saudara keluarga saya di Bethlehem, bahwa ada saatnya di mana saya mau nyerah aja, saudara. Ada saat-saat di mana saya terintimidasi. Ada saat-saat saya jujur, saya katakan bahwa saya ini orang yang lemah Tuhan. Saya ini gak bisa Tuhan. Saya perlu Engkau Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu, saya mengucap syukur sekali lagi saya punya teman-teman pendeta-pendeta yang ada di sini. Berapa waktu yang lalu saya sempat dalam keadaan yang saya kayaknya aduh Tuhan ini mesti gimana ya, saya gak ngerti. Saya undang mereka ke kantor saya, lalu mereka mulai doain saya. Mereka mulai tumpangin tangan buat saya. Kami mulai berdoa, kami mulai saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan di situ saya rasa kekuatan baru dan saya diingatkan lagi dengan firman Tuhan yang saya sedang persiapkan sebetulnya. Saya diingatkan lagi. Kalau kamu dipanggil, kamu lihat tantangan, kamu lihat halangan. Ingat siapa yang panggil kamu. Waktu kamu ngalamin kesulitan, waktu kamu ngalamin seperti tertolak, waktu kamu ngalamin seperti kamu dihianati. Kok kayak udah berusaha dengan benar Tuhan, tapi kenapa jadi begini hasilnya? Waktu kamu rasain seperti itu. Ingat siapa yang panggil kamu. Ingat siapa yang kasih tugas sama kamu. Kerjain aja bagianmu. Aku akan tanggung jawab. Dan itu merilis banyak hal. Dan itu membuat satu kelegaan yang luar biasa. Saudara lagi ngalamin berat gak? Saudara lagi ngalamin sepertinya putus asa gak? Kalau pagi ini, siang ini Tuhan bilang gini, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang kepadaku. Hurabayashika. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan He means it. Dia sungguh-sungguh dengan itu. Mari datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan padamu. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Mari datang kepadaku. Rest in me. Istirahatlah dalam hadiratku. Kamu akan mendapat kekuatan baru. Pikul aku yang kupasang. Karena bebanku itu ringan. Kamu akan terbang seperti Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Kamu kerja apa aja. Ada kekuatan baru yang Tuhan akan berikan buat kamu. Don't worry, jangan takut. Tuhan setia. Kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Tahu panggilanmu dengan sungguh-sungguh. Dan lakukan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa sebentar, saudara. Sehingga saya akan bantu kita nyanyi satu lagu. Kita berdoa sebentar, setelah itu saya akan berdoa untuk yang lain. Terima kasih Tuhan. Come on. Tundukkan kepala saudara. Datang kepada Tuhan dengan nyanyian ini.
sementara saudara tundukkan kepala dan tutup mata saudara. Berhubunglah dengan Tuhan secara pribadi pada siang hari ini. Dimanapun saudara ada, di atas maupun di bawah. Lantai 2, lantai 3 atau lantai 4. Dimanapun saudara ada saat ini. Dimanapun saudara mendengar suara ini. Berapa banyak di antara saudara yang merasakan sepertinya, Tuhan, kok saya capek ya? Tuhan, kok kayaknya saya putus asa mengerjakan tugas ini. Ingat misinya Tuhan dalam dunia ini, dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada tugas yang kita harus lakukan di dalam dan melalui pekerjaan kita untuk membawa banyak orang yang terhilang, dan itu upahnya luar biasa. Bukan cuma sekedar itu, kesukaannya juga luar biasa. Dan bukan cuma sekedar itu, kita juga bisa bersama-sama dengan Tuhan melakukan pekerjaannya di dalam dunia ini melalui pekerjaan kita. Oleh sebab itu jangan nyerah. Kalau saat ini ada di antara saudara yang mulai sepertinya udah I'm quit Lord, saya berhenti aja Tuhan. Saya capek kerja di kantor ini. Saya lelah usaha ini. Mungkin saudara belum optimal juga. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan buat saudara tentu saja. Tapi ketahuilah, Tuhan sayang saudara dan Tuhan nggak akan pernah ninggalin saudara. Kalau dia panggil saudara, dia utus saudara, dia pilih saudara, dia akan menyertai saudara melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada di antara saudara juga pada siang hari ini mau katakan, Pastor, saya mau komitmen dong. Sama-sama dengan pastor, sama-sama dengan saya. Saya mau komitmen untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya saya tahu bahwa hidup saya ini bukannya hidup yang kebetulan, tapi kehidupan dengan tujuan. Saya tahu bahwa hidup saya ini bukan hidup yang asal-asalan, tapi hidup dengan arah yang jelas. Dan saya mau untuk dengar panggilan Tuhan. Dan saya mau untuk terima tanggung jawab, tugas yang dia berikan buat saya dalam dunia ini. Dan saya mau kerjakan bagian saya yang Tuhan percayakan hari ini. Yang Tuhan masih percayakan sebagai tugas saya akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu, waktu saya kerjakan itu, saya sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Tapi ujungnya akan ada banyak manusia yang diselamatkan. Akan ada banyak manusia melalui pekerjaan dan usaha saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak di antara saudara mau membuat komitmen itu? Yang kedua, yang pertama, kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat, mau datang kepada Tuhan. Mari, dua undangan ini. Saudara boleh angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Apapun itu. Yang pertama maupun yang kedua, apapun itu. Saudara katakan, Tuhan, ini komitmen saya. Saya persembahkan hidup saya membawa hati saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat ada banyak tangan yang terangkat. Terima kasih. Terima kasih buat respon saudara. Terima kasih yang ada di atas juga, terima kasih. Saya lihat banyak tangan yang terangkat. Terima kasih. Tuhan, aku berdoa pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendengar doa kami. Kami komitmen di hadapan Tuhan untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan cuma sekedar dari pembacaan firman atau perenungan firman, tapi mengenal Engkau lebih dari itu pada saat kami mentaati firman dan hidup di dalam firman. Dan kami percaya bahwa pengenalan kami akan Tuhan itulah yang membentuk pribadi kamu dan identitas kami. Sehingga waktu kami percaya dan waktu kami yakin bahwa kami adalah anak Allah, kami adalah umat pilihan, kami adalah lebih daripada pemenang, kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan penuh dengan kuasa ilahi, maka kami mulai mengerjakan bagian kami. Kami percaya apa yang saja yang kami kerjakan, Tuhan pasti akan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami juga saat ini yang sedang letih lesu, sekali lagi dan berbeban berat dengan semua pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam marketplace di mana kami ada. Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal manusia turun di atas kami semua. Supaya kami dapatkan kelegaan di dalam nama Yesus. Dan kami gak akan pernah kurang apapun juga. Kami mengucap syukur karena Tuhan Allah yang setia. Karena Tuhan Allah yang baik. Inilah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Kami membawa hati kami, hanya Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, ya Yesus. Kau terindah. Kuatkan Tuhan, amin. Teguhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ya
Hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami terima undangan Tuhan, kami terima kebenaran firman Tuhan ini menjadi kebenaran buat hidup kami. Dan kami mau hidup di dalamnya. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan semua diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.